Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nilu Sutra Praika Andita Apsari, kelas 10 OTKP 1, nomor absen 23. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Pengertian organisasi kantor. Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon atau dalam bahasa Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdapat sekelompok orang atau 2 orang atau lebih. 3. Ada kerjasama. Dan yang terakhir ada tujuan bersama. Prinsip-prinsip organisasi kantor. 1. Prinsip perumusan tujuan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. 1. Pedoman arah organisasi itu akan dibawa. 2. Landasan organisasi. 3. Menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan. Dan 4. Menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. 2. Prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas adalah keharusan mutlak. Dengan pembagian tugas pekerjaan, susunan organisasi atau struktur organisasi, tugas dan fungsi masing-masing unit dalam organisasi, hubungan-hubungan, serta wewenang tiap unit organisasi dapat ditetapkan sekaligus. Pembagian tugas tidak hanya dilihat dari manfaat yang diperoleh dari penerapan prinsip pembagian kerja, tetapi juga dalam rangka mewujudkan penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat pula. Dan 3. Prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Delegasi kekuasaan adalah salah satu jalan utama bagi pemimpin untuk membuktikan bahwa ia layak untuk dapat dipercaya. Delegasi kekuasaan merupakan keahlian pimpinan yang penting karena dengan delegasi kekuasaan, seorang pemimpin dapat melipat gandakan waktu, perhatian, dan pengetahuannya yang terbatas. 4. Tentang manajemen. Prinsip ini seringkali disebut dengan istilah berbeda-beda seperti span of authority, span of control, span of management, atau span of managerial responsibilities. Dalam sebuah organisasi, perlu diperhatikan efektivitas dan efisiensi seorang pemimpin dapat membawahi berapa jumlah orang yang dipimpinnya, sehingga pemimpin dapat melakukan kepemimpinannya secara efektif dan efisien serta dapat melakukan pengawasan secara optimal. 5. Tingkat pengawasan. Berdasarkan prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pemimpin hendaknya diusahakan sedini mungkin. Di dalam suatu organisasi, diusahakan agar organisasi dibuat sederhana mungkin. Selain memudahkan komunikasi, hal ini juga bertujuan agar memotivasi bagi setiap orang di dalam organisasi untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi di dalam struktur organisasi. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang atasan. Dari atasan tersebutlah ia menerima perintah dan kepada atasan tersebutlah pula memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Artinya, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat melayani dua atasan sekaligus. Dan yang ketujuh, koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, organisasi diperlukan agar terhindar dari konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dan tata susunan perwujudan pola tetap hubungan antara tiap bagian, fungsi-fungsi, serta posisi atau orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Fungsi atau kegunaan struktur organisasi dalam sebuah organisasi antara lain: menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sehingga mudah melakukan koordinasi di setiap bagian dan fungsi orang yang dipercayakan dalam suatu organisasi. Menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan monitoring dan pengendalian.
Begitu juga bawahan, dengan uraian tugas yang jelas akan lebih fokus untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menunjukkan hubungan antar bagian atau posisi dalam melaksanakan tugas tanggung jawab. Memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan atau atasan yang telah memberikan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk organisasi. Ada organisasi garis atau lini. Dalam bentuk ini, organisasi dibagi ke dalam unit-unit kerja yang bulat pada tingkat atau jenjang yang diperlukan. Pada organisasi garis atau lini, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab berjalan secara lurus dan vertikal melalui saluran tunggal sehingga bentuk struktur organisasinya lebih sederhana. Organisasi garis dan staf. Pada organisasi garis dan staf, pimpinan organisasi mengangkat tenaga staf untuk membantu pelaksanaan semua pekerjaan yang sangat luas. Pada bentuk ini, unit-unit organisasi disusun menurut bentuk lurus atau garis. Tetapi, pada unit pimpinan ditambah tenaga staf sebagai tenaga ahli perorangan atau suatu unit khusus yang bertugas memberikan bantuan-bantuan keahlian kepada pimpinan organisasi. Organisasi fungsional. Pada organisasi ini, seorang pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas karena setiap pimpinan berwenang untuk memberikan perintah kepada setiap bawahan jika ada hubungannya dengan fungsi pimpinan tersebut. Spesialisasi setiap bawahan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, tetapi sulit untuk melakukan tour of duty atau perputaran dan pekerjaan. Jabatan di bidang administrasi perkantoran. Pengertian jabatan. Jabatan atau occupation adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Jenis jabatan, kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor. Pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas pekerjaan personil, mengatur mekanisme kerja, dan pelengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Manajerial. Bagian manajerial adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, automating, controlling, decision making, dan lain-lain. Jabatan manajerial adalah jabatan yang memiliki bawahan, contohnya manajer membawahi para staf dan non-staf atau pelaksana. Staf atau pembantu ahli. Jabatan ini merupakan para tenaga ahli yang cukup dan mampu dalam bidangnya. Tugasnya membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor, contoh staf simpan pinjam, staf akuntan, dan staf pemasaran. Kepala personalia atau HRD. Orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian. Tugasnya menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, HRD juga mengatur atau mengkoordinasikan hak-hak pegawai seperti jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, dan lain-lain. Kepala tata usaha atau kepala administrasi. Kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit di bidang ketatausahaan yang meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan, dan peralatan kantor. Analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk menganalisis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa harus dilaksanakan. Analisis jabatan juga memuat informasi tentang suatu jabatan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menduduki jabatan tersebut dengan baik. Langkah-langkah menganalisis jabatan. 1. Mengkaji organisasi secara keseluruhan dan kesesuaian tiap jabatan. 2. Menentukan bagaimana informasi dalam organisasi dianalisis. 3. Pemilihan jabatan yang akan dianalisis. 4. Mengumpulkan data dengan teknik analisis jabatan tertentu. 5. Menyiapkan uraian jabatan. Dan 6. Menyiapkan spesifikasi jabatan. Hasil analisis jabatan berguna untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Deskripsi pekerjaan atau job description, yaitu suatu daftar yang menggambarkan bagaimana tugas pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk suatu pekerjaan tertentu. Dalam deskripsi jabatan dicantumkan nama jabatan, kode jabatan, tanggal pembuatan, nama penyusun, nama departemen, lokasi hubungan lini atau hubungan dengan atasan langsung, kondisi kerja, dan waktu kerja. 2. Spesifikasi pekerjaan atau job specification, yaitu suatu daftar yang berisi tentang pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan serta karakteristik lain yang harus dimiliki seseorang terkait dengan posisinya pada jabatan tertentu. Dalam spesifikasi jabatan, hal-hal yang diperlukan diperhatikan antara lain fisik,
atau tinggi badan, berat, dan wajah. Mental, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, dan status perkawinan. Desain pekerjaan atau job design yaitu proses rancangan pekerjaan dengan penentuan tugas-tugas dan metode serta bagaimana hubungan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lain yang masih berada dalam naungan perusahaan. Metode analisis jabatan. 1. Kuesioner atau daftar pertanyaan, yaitu pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya kemudian disebarkan kepada pegawai untuk diisi. 2. Pengamatan atau observation, yaitu pengumpulan data dengan secara mengamati langsung di tempat. Hasil pengamatan tersebut langsung dicatat untuk diolah menjadi informasi untuk jabatan tersebut. 3. Wawancara atau interview, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya dan mencatat jawabannya untuk diolah menjadi informasi yang diperlukan. 4. Menulis laporan pekerjaan secara singkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya maaf, saya ucapkan terima kasih.